Bismillahirrahmanirrahim. Bukti Yesus lebih baik dari Muhammad adalah Yesus bisa bikin mujizat, Muhammad tidak bisa. Yesus bisa berjalan di atas air, sedangkan Muhammad tidak bisa. Yesus dapat mengampuni dosa, sedangkan Muhammad tidak bisa. Yesus dapat menghidupkan orang yang sudah mati, sedangkan Muhammad tidak bisa. Yesus bangkit dari kematian, sedangkan Muhammad tetap di dalam kuburan. Jadi saudara, ikutlah Yesus daripada Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, digampangkan rezeki kita, dan yang penting itu adalah selalu di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video telah kita saksikan di awal ini, bahwa di sana ada orang yang tidak berkenan, orang yang tidak senang dengan agama kita, dengan Nabi kita Muhammad SAW, mengatakan bahwasanya Yesus itu lebih utama, lebih baik dari ketimbang Nabi Muhammad SAW, dengan mengemukakan berbagai mukjizat yang telah mereka sebutkan, di mana mukjizat Yesus itu adalah mengampuni dosa, bisa berjalan di atas air, bisa menghidupkan orang mati, sementara Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kepandaian dan mukjizat seperti itu. Kira-kira inilah yang mereka sampaikan. Ingin kita sampaikan juga di sini bahwasanya akun yang menayangkan ini namanya adalah Hafsah Syafi'iyah di Snack Video. Kalau kita lihat isi dari konten-konten mereka itu, ya memang berkaitan bahwa mereka itu selalu menampilkan keburukan dan kejelekan yang mereka dapat dan yang mereka tampilkan di dalam video tersebut. Mereka mengambil nama dari nama Islam, tetapi mereka sendiri tidak suka dengan Islam. Mereka mengambil nama Hafsah Syafi'iyah. Mereka benci kepada Islam, tetapi mereka mengambil nama dari Islam. Inilah sebagai tipu daya mereka kepada kaum muslimin yang menonton. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin menyampaikan, kita ingin menampilkan pula ketika mereka mempergunakan teknologi AI untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan. Ingin pula kita jawab apa yang mereka sampaikan tadi itu dengan teknologi juga sama dengan Chat GPT, yang mana ada seorang mu'allaf yang berasal dari Australia, yang mana beliau ini dulunya adalah seorang ateis, 19 tahun beliau ateis, kemudian menjadikan Islam sebagai agamanya. Akhirnya dia masuk Islam dan menjadi mu'allaf, yakni dia adalah Lily J, yang mungkin kita sudah kenal siapa beliau ini. Berikut ini adalah videonya. LGBT, I have a question. Who are the top 3 most influential people to ever live? Hi, Lily J. The top 3 most influential people in history are often cited as number 3, Jesus Christ. As the central figure of Christianity, Jesus' teachings have profoundly influenced Western thought, values, and ethics. Number 2 is Isaac Newton. Newton's contributions to science, especially in physics and mathematics, transformed our understanding of the natural world. And the number 1 most influential is Prophet Muhammad. Muhammad unified Arabia with Islam. His influence extends beyond religion, affecting law, culture, political, and societal structures, inspiring profound scientific, mathematical, and philosophical advancements, making him a pivotal figure in history that continues to influence people today worldwide. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita saksikan video Chat GPT yang ditanyai oleh Lily J tadi, ternyata orang pertama yang berpengaruh itu adalah baginda Muhammad SAW. Sampai teknologi sekalipun mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah number 1. Ya, Nabi Muhammad SAW itu yang pertama sekali yang sangat berpengaruh bagi
kehidupan umat manusia. Sementara Yesus berada peringkat ketiga setelah Nabi Muhammad dan setelah Newton. Inilah bukti nyata bahwasanya teknologi pun mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang sangat berpengaruh. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingin lanjut kepada video berikut ini. Ini saya mau tanya, sewaktu di Islam dulu, wudhu itu berapa rakaat gitu? 3. Oh, wudhu 3 rakaat. Ya. Ya, top Mbak. Ya. Kita anggap aja ya, ini adalah video hiburan yang mana mereka ini mengaku seorang muslimah. Ternyata Yusuf PE, ya ini teman kita ya, mengerjai wanita ini yang mengaku dulunya adalah muslim. Kemudian ditanya, emang wudhu itu berapa rakaat? Ternyata dijawab adalah 3 rakaat. Ini kan kelihatan sekali bahwasanya dia bukanlah seorang muslim. Yang 3 rakaat itu adalah solat maghrib, bukan wudhu. Kalau wudhu itu bukan seperti solat. Nah, jelas sekali ya, ketahuan sekali bahwa perempuan ini adalah pembohong. Bahwa perempuan ini hanya mengaku-ngaku pernah menjadi muslim. Mengaku-ngaku mantan sebagai seorang muslimah. Terbukti dia sendiri tidak mengerti apa-apa tentang Islam. Hanya pengakuan tok saja menandakan dia adalah tulen sebagai seorang Kristen. Quran surat A'ra dibaca. Dan sesungguhnya kami Qurannya dibaca, Qurannya. Bukan ininya. Kalau ini mah juga gue juga bisa, anak TK juga bisa. Ternyata teman-teman, ternyata dia asli Kristen hanya untuk memframing bahwa ada orang Islam yang murtad, padahal asli Kristen. Umat Paulus sungguh nekat nyamarnya. Emang nenek moyang di Indonesia saja, Senok Horgonje, ya misionaris dari Belanda itu nyamar jadi Islam. Memang umat Paulus sungguh sangat nyata. dengar dulu. Memangnya apa? Jangan-jangan ini istrinya si Edis lagi. Waduh, ketawa dia. Kemudian sama ini di dalam video yang kedua ini, yang ketiga ini maaf, bahwa ada seorang Kristen berpenampilan muslimah, pakai kostum muslimah, mengaku-ngaku sebagai seorang muslimah, ketika disuruh mengaji, dia tidak mengerti dengan Al-Quran. Kebanyakan mereka yang mengaku-ngaku sebagai seorang muslim, kemudian dia murtad, nah, bisa dipastikan mereka yang ngaku-ngaku itu ya, yang ngaku-ngaku jika dicek, jika dites, bagaimana bacaan Al-Qur'annya, dicoba uji kajinya, baca Al-Qur'annya, pasti mereka kelabakan. Ini adalah sebuah kebenaran Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah furqan. Nama Al-Quran itu adalah furqan, pembeda. Al-Quran itu mampu membedakan mana hak dan mana yang batil, mana yang betul-betul muslim dan mana yang betul-betul bukan dari orang muslim. Jadi Al-Quran itu sendiri bisa membedakan. Maka kalau kita ingin mengetahui bahwa apakah seorang itu pernah menjadi muslim, apakah dia adalah seorang mantan muslim atau tidak, coba dicek bisa tidak dia mengaji Al-Quran. Maka Al-Quran nanti akan membuktikan, akan menampakkan mana sebetulnya yang pernah menjadi seorang muslim ataupun hanya pura-pura menjadi seorang muslim. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan video sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين